Butuh pinjaman limit 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi. Halo. Kita suara napas. Atur nafas. Iya. Ya, kembali lagi di segmen Cerita Lila. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih ide segmen pada hari ini. Kenapa pilih itu? Kenapa namanya Cerita Lila? Kan banyak tuh yang kemarin itu saran. Iya. Ya, kenapa? Karena Kenapa? Karena pas, lucu, serakah. waduh. Karena itu bakal bertahan lama meskipun kita sudah tidak ada. Pertama. Kedua, cerita Lila. Lila sama dengan apa bahasa Sunda? Orang Sunda? Oh ada. Lila itu lawas lama. Kita dulu. Ya. Oh, kita Lila itu apa? Lila itu cerita lama, cerita lawas gitu. Jadi Bukan, cerita pengalaman. cerita yang lama maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Oh, cerita lama berarti Ya, bisa cerita gitu yang juga sih. lama sampai akhir ayat. Bisa cerita lama maksudnya cerita yang durasinya lama sama cerita yang udah lama. Aku kira itu cerita Lillahi ta'ala. Oh, karena Ya, males dah lah. Balikin kemarin apa namanya? Emang oh ya udah cerita Lila, tapi nggak ngebahas kenapa cerita Lila kayak gitu. Jadi sekarang Lila. punya asumsi sendiri-sendiri cerita Lila itu apa? bawa aja. Oh ya udah benar. Tapi Iya, kita iya. bertiga doang ini. Satu-satu. Oke, dah. Satu-satu. Oke, jadi Pokoknya itu ya inti dari kenapa kita memilih cerita Lila. Ini apa? Oke, kita ini mau bahas apa guys? Ya. yang kemarin-kemarin kan ada kasus tentang pinjol. Rame banget. Iya, rame banget dan kita mau bahas mengenai itu sesuai dengan apa yang kita tahu gitu ya. Kalau sama yang ngomong tuh kita diem. Berasa diajari sama gue. Ya. Ini gara-gara ini juga loh, setiap kita nonton di YouTube itu iklannya tuh itu terus pinjol bener-bener yang tiap iklan tuh pinjol. Tapi ternyata tadi kata Kak Salma nggak tahu pinjolnya itu. Berarti nggak lewat di iklan dia. Dia tahu deh, aku nggak mau minjem apa-apa juga. Aku juga nggak mau minjem dikasih. Mah aku buka-buka orang kasihan apa? Tapi aku nggak lewat YouTube, aku lewat SMS. Enggak, Kak Salma itu keseringan ini nontonin live jadi kan mulu. Ini Ditit kan jadinya saya jadi nyebut merek. Tuh Kak dia mau dapet. Salma dapatnya dari SMS. Berarti dia orang dulu. Iya, kayaknya nyimpenin orangnya orang dulu dah. Orang jadul. Tapi Pak dia bisa nggak dapet ya? Kak dia Aman nomornya. Enggak, dia tidak terlihat susah soalnya. Butuh pinjaman limit 20 juta. Menurut Teman-teman tuh pinjol itu apa sih? coba aja sih pinjol tuh gimana sih? pinjaman ojek online. Ojek online sih. Jangan ojek payung. Pinjol. Ada sepeda. Pinjol itu meminjam uang secara online kali. Iya. Iya, zaman dulu kan kita kalau mau minjem itu Sama tetangga. iya tetangga. Terus nah kan sebenarnya minjem itu kan suatu hal yang sebenarnya ya hakikatnya kan kita malu ya karena minjem kan berarti kita ketahuan kita nggak punya gitu ya. Itu aja kan logika nalarnya aja kan kayak gitu kan. Nah sekarang orang mau minjem itu malah diwadahi dikasih sarana gitu. Benar, bukan cuma orang yang susah doang. Orang yang gayanya perlente juga minjem ya. Apa Kak Perlente apaan? Perlente itu apa? Saya taunya Astagfirullahaladzim si Buti. ya. Apa maksudnya? Tadi aku ulang. Mau tanya pencetusnya pinjol itu siapa sih? Aku juga mau tanya kenapa ada pinjol terus sih? Orang kiri lah. Itu dari yang Orang-orang yang punya modal. Rothschild bacanya. Saya tahu lah child Dari peminjaman itu mereka dapat untung. Apa Kak? Kan dari peminjaman itu mereka dapat untung. Dan
yang aku gemes tadi itu kan iklan tuh di YouTube banyak banget kan. Karena kan kita tidak premium gitu, jadi iklan terus. Nah, itu tuh kan YouTube tuh kan juga diawasi sama Kominfo. Nah, itu kenapa sebanyak itu loh iklan pinjol bisa lolos gitu loh Kak. Berarti tuh gue ngerasa apakah di luar sana tuh memang banyak banget yang lagi butuh duit gitu loh. Jadi apakah dia tuh muncul jadi solusi, sini pinjam ke aku gitu loh. Aku tuh pernah nanya di situ. Jalur perizinannya juga dapat uang. Oh iya, semua tentang uang. Kan negara kita negara miskin keberapa? Aduh loh. Ini pelajaran IPS. Masya Allah. Ini banyak sensor loh. Nih teman-teman sih juga udah pada hafal ya, udah ngerti berarti pinjol itu apa, oke? Nah terus tuh sempet beredar informasi juga nih bahwa ada ibu-ibu gitu ya, dia tuh apa namanya? Jual ginjal di pinggir Mau jalan, jual ginjal. mau jual ginjalnya gitu ya. Ngejual ginjalnya buat bayar utang anaknya gara-gara Mau kan, baru mau. baru mau. Oh baru mau. Iya, setahu aku baru mau. Judi apa pinjol sih? judi. Iya, bukan pinjol ya. Pinjol deh katanya. Atau ginjalnya dipinjemin. Jadi ya di jalan gitu itu. Iya. Kalau lihat beritanya tuh ibunya di jalan gitu bawa kertas. Oh, nawarin. Iya. Beli ginjal saya apa gimana sih kata-kata? Dijual ginjal. Coba lah kita cari. Itu di YouTube. Ya, kan aku juga lihat ya, ternyata tuh utangnya tuh sebanyak 200 juta tuh kayak aku nggak kepikiran itu buat apa aja 200 juta. Itu buat bangun rumah ya bisa gitu loh. Ada. Beli HP, beli apa aja sih? Kita butuh laptop aja bisa diempet-empet. Itu buat apa ya? Tiba-tiba kan laptop. Tiba-tiba keinginan. Benar sih, kan ibunya tuh kan sampai ngejual ginjal tuh berarti ibunya tuh emang takut kan kalau ditagih utang-utang kayak gitu tuh. Biar nggak ada pikiran lagi, udah lunas kalian total berat. Dulu investasi bodong, terus judi online. Intinya lah segala macam yang terlilit hutang itu. Anaknya tapi Kak. Iya. Oh konsumsi. Buat utang anakku 150 juta lebih, hampir 200 juta dulu investasi bodong, terus judi online. Ya Allah. Dan ibunya yang malah ini ya, yang malah kayak berjuang gitu ya. Anaknya ya nggak kelihatan juga, nggak tahu sih. Itu sayangnya seorang Iya. Ibunya berjuang. Tiba-tiba mewah. Tapi beneran loh, kalau kan aku kan hidup di desa ya. Jadi kalau aku lihat tuh ada beberapa tetanggaku dulu tuh juga yang dia itu ikut kredit gitu Kak. Ya mungkin belum ada pinjol, tapi kan sama ya meminjamkan uang gitu, kredit gitu. Dan bunganya tuh gede banget. Jadi misal kita kan masih kita iya kayak bawa motor, terus pakai jaket, bapak itu kayak ada ciri khasnya sendiri gitu. Iya kayak mindering banget sih, mindering. Kredit panci. beda lagi Kak Salma. Beda lagi. Kredit daster. Kalau di tempat 1003 masih kredit. kalau di tempat apa namanya, di tempat aku desa gitu tuh namanya Bang Pelecit. Ke orang-orang Jawa mungkin ada yang apa namanya, ada yang juga nyebutnya Bang Pelecit gitu. Jadi kayak lintah darat gitu loh Kak. Iya, lintah darat tuh Bang Pelecit gitu. Jadi tuh ibu-ibunya tuh tetanggaku tuh sampai kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Karena tuh kita kalau ditagih, Karena ditagih. ya bunganya emang gede dan emang udah nggak punya uang buat bayar cicilan pokoknya aja tuh nggak kuat. Karena ya memang itu sih basicnya mesti pinjam duit karena emang nggak punya duit gitu loh, bukan nembel nyari duit buat itu buat Itu bayar. kayak di drama Korea, kalau yang ngutang tuh dikejar-kejarnya sampai gitu ngebayanginnya gitu. Soalnya kalau di dunia nyata aku belum pernah lihat. Makanya Ci kayak ini apa Squid Game. Oh iya, benar-benar Squid Game. Iya, mempertaruhkan segala-galanya demi melunasi. Pemeran utamanya ya. Ya semuanya gara-gara utang sih. Yang mainan itu Dunia ya harta itu loh. gara-gara uang. Cuma alasannya yang beda-beda. Semua karena uang. Nah lanjut nih, teman-teman juga pasti pernah dengar kan info kabar yang berita beredar lagi anak kuliahan kelilit pinjol. Yang ratusan itu ya. Iya. Lagi anak sini ya, kuliah sini. Ini Bogor. Bogor. Nah, Alah, sedih.
Tapi itu kayaknya di seluruh Indonesia deh, tapi ada 100 lebih di Bogor. Kenapa itu ditutup begitu? Karena puasa takut bangkas. Itu saya lanjut jadi dia. Nangis. Kedengeran. Tapi pernah punya pengalaman pinjol gitu nggak, atau MLM? Kalau dulunya mah itunya di kalangan kita tuh terkenalnya MLM gitu. Mahasiswa banyak kan MLM gitu ya? Apa gitu? Enggak. Ceritanya Nafisa itu loh sama temennya. Kasih Mai. Aku nggak hafal, lupa ceritanya. Terus kamu inget apanya? Kamu inget apa ya? Kita ada cerita. Tapi aku nyesek banget. Jangan ngeliatin aku. Ya udah liatin selama. Enggak, aku tuh padahal aku nggak ngalamin, tapi itu aku ngedengar ceritanya Kak Sukma yang kata pernah Lagi hujan terus jelasin dengan pinjol. Apa yo? Iya, ya kata ada bukan saudara, apa sih? Siapa namanya? Malu dia. Apa sih Kak? Coba ceritain lah. Apa yang mana? Ya kan. Enggak, cerita kakak punya teman halako. Terus kakaknya itu Musrifah. Ya udah jelasin. Oh iya, aku tahu ceritanya yang itu kan. Malah aku cerita. Gimana? Kak Sukma tuh cerita ada yang iseng coba pinjol doang kan Kak. Terus padahal belum dipakai uangnya, baru pencet iya gitu. Udah dapat bunga langsung. Walaupun nggak nunggak cicilan tapi udah langsung dapat bunga. Harus balikinnya lebih dari yang dia pinjam. Jelasin sendiri deh. Salah deh, beda ulah. Cewek ya. Waduh. Emang perempuan mah gitu dibumbuin. Jadi ini adalah Musrifah badalan aku. Dia cerita kalau misalnya guru ngaji alif bata saji maho. Jadi anak muridnya punya kakak kalau nggak salah. Nah terus dia coba nge-apply pinjaman online. Terus kayak mudah banget gitu kan, sekarang kan pinjaman online mudah banget ya. Cuma tinggal masukin data gitu. Tinggal terus langsung di ACC berapa menit kemudian gitu. Nah terus itu tuh udah di ACC, misalnya pinjam 700.000. Itu tuh langsung beberapa menit kemudian langsung masuk 700.000. Terus itu tuh duitnya sama sekali nggak dipakai. Tapi setelah jadi itu kan ada limit harus waktu kita ngembaliin ya waktunya. Nah setelah misalnya seminggu gitu. Karena duitnya nggak dipakai, terus beserta bunganya, biasanya bunga berapa sih? 5. Taruhlah misalnya minjemnya 700.000, terus kembalinya harus 750.000. Nah dia bingung. Nah buat ngembaliinnya gitu karena belum kerja kalau nggak salah deh. Terus dengan dia mau ngebalikin si pinjamannya itu, dia pakai minjem lagi ke pinjol yang lain kayak gitu. Jadi kayak tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tapi jadi nggak selesai gitu loh masalahnya. Jadi dari ratusan ribu sampai jutaan kayak gitu, puluhan juta malah. Apa tuh? Iya sih. Saking memudahkannya jadi kayak begitu gitu loh. Padahal cuma iseng ya, jadi kayak rugi. Iya, padahal kagak pakai sama sekali. Rasulullah itu ya kelihatannya membantu, tapi dia bermain dengan keharaman yang benar-benar Allah perangi gitu loh. Ngeri banget. Iya. Hikmahnya gimana? Jangan percaya sama orang. Gampang percaya malah jangan. Apalagi cowok. Orang cowok. Satu lagi ujung-ujungnya di PHP-in kalau ternyata salah. Yang kedua ya itu jangan MLM lagi ujung-ujungnya. Loh, banyak kalau misalnya mau melipat gandakan lebih itu ke Allah gitu loh, jangan ke manusia. Hikmahnya kalau mau lipat ganda lebih banyak ke yang subur. Iya yang bisa ngelipat itu loh, yang bisa ngadain uang gitu loh. Melakukan perdagangan berniaga dengan Allah itu lebih menguntungkan. Iya. Padahal kita tuh ngeluarin, tapi justru uang yang dikeluarkan itu yang akan kembali kita nanti di akhirat gitu. Yang uang yang benar-benar milik kita itu uang yang kita keluarkan untuk Allah. Aku pernah dengar itu di mana gitu. TikTok lagi. Tapi benar ya kalau
misal ya dosa dan pahala itu tuh kelihatan banget gitu kan, kita berniaga sama Allah tuh kan nggak kelihatan kan, itu urusan hati, urusan akhirat nanti baru kelihatan gitu. Andai dosa dan pahala itu kelihatan, kita pasti bakal berlomba-lomba juga gitu loh, bakal ini dosanya banyak kita ngeri, terus ini pahalanya banyak pasti kita juga bakal berlomba-lomba. Nah emang Kak, apa ya teman-teman kalau misalnya melihat cerita Lila kemarin ya. Waktu masih maba, rata-rata keinginan seorang mahasiswa baru tuh pengen banget punya duit sendiri. Itu setuju sih. Maksudnya ada gitu keinginan setiap mahasiswa baru adalah pengen punya penghasilan sendiri tanpa ada orang tua gitu ya, tanpa dari orang tua. Nah, sasaran empuk bagi seorang investasi bodong itu ya kita itu yang mahasiswa baru. Waktu aku maba itu juga kejadian tuh sama kayak temennya Kak Dia juga masih maba juga atau keluar dari sekolah gitu kan. Iya kayak masih baru kan. Nah iya karena pikiran kita juga masih pure gitu loh, pengen banget punya duit banyak, cuman karena tidak terlalu hati-hati pengennya cepet gitu, jadi malah jadi malah jadi kena investasi bodong kayak gitu. Nah untuk teman-teman nih hati-hati ya kalau misalnya ada sesuatu yang menawarkan keinginan tuh fast gitu dengan instan, karena itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya hal itu terjadi di kalian atau kalian pernah ketemu sama temen yang ngalamin juga, cepet-cepet dikasih tahu karena pokoknya nggak ada cara instan untuk menjadi kaya gitu. Kalau dulu ngepet, kalau sekarang pinjol ya. Iya. Kalau ngepet kan juga ada resikonya kan. Dia dapat duit banyak, tapi kalau ketahuan warga digebugin mati. Diusir. Iya. Jadi babi juga. Iya. Nah kalau pinjol jadi cepet kaya, tapi abis itu kena kelilit hutang gitu. Kalau misalnya nggak bayar, digebugin juga orang sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau pinjol itu debt collector-nya datang ya? Iya, ada kalau misalnya udah ditelepon kagak bayar-bayar. Oh dia berapa beneran kali? nggak tahu pinjol Kak. Ini. Bener-bener. Aku tahunya pinch off. Kak emang kenapa sih kan nggak boleh pinjol? Jadi maksudnya pinjol tuh nggak boleh, ternyata ya itu tadi loh ada bunganya itu loh. Ketika kita pinjam 700.000, kita harus balikinnya lebih dari 700.000. Sedangkan kita kan dari kita tahu bahwa sesuatu yang lebih dapat apa sih Mbak? Riba itu definisinya? Riba itu ngambil untung. Ada keuntungan dari sebuah peminjaman gitu kan ya? Iya, udah mana imbalannya kalau di hadis kan dibilangnya kan sama kayak kita menzinahi orang tua kita sendiri gitu. Paling ringan itu. Iya, dosa paling ringan. Apa sih? Sama ini riba itu kan kayak Allah tuh memerangi riba. Jadi ketika kita pakai riba, ya kita seperti memerangi Allah gitu. Kita jadi musuh jadi sama Allah kayak gitu. Potong-potongan dia malah musuhan. Iya. Emang kalau pinjol gitu duit yang dipinjam duitnya siapa? Siapa? Duitnya siapa sih? Makanya itu ya nggak tahu juga. Tahu nggak? Orang yang punya modal Kak, bolanya. Tapi siapa orangnya? Orangnya yang punya Bukan modal bapak siapa? saya. Orang yang modalnya Mungkin bisa jadi dia anak keturunan konglomerat gitu kan. Deket banget saya makan juga ini. Konglomerat, terus dia punya modal, akhirnya dia punya ide. Ini gimana caranya uangnya gue puter tapi gue tambah kaya. Berarti ada kasihlah jangan di balik sana ya. Tapi berarti duit. Mungkin orang-orang ekonomi lebih tahu ya. Tapi berarti si yang orang yang punya modal itu juga nggak tahu dong dia dipakai ke siapa, padahal kan akad minjem juga harusnya Nggak peduli lah. yang minjem juga tahu siapa yang minjem yang Itulah Islam. Kalau Islam kan semuanya diatur ya. Bahkan kita mau minjem aja, kita mau berhutang aja tuh diatur dengan seketat-ketatnya gitu loh. Ada persyaratannya. Ada persyaratan dan itu langsung tertera di Quran gitu. betul. Itu Islam tuh sedetail itu karena tahu akibat dari meminjam itu pasti nggak cuma satu orang aja yang dirugikan gitu. Bahkan ya sesederhana kita tuh kan
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu loh. Apalagi kita berhutang, bukan minta doang tapi hutang itu tuh makanya Allah atur karena itu tuh menyangkut kehormatan seorang muslim juga. Nggak boleh bohong, nggak boleh lari. Ya kalau udah kalau kata Ustaz Umar Mita mah kitanya aja kurang sabar gitu. Kadang kita butuh rumah misalkan gitu, harus tahun ini gitu akhirnya kita nyari cicilan riba yang ada ribanya gitu. Padahal mah kita nggak tahu, bisa jadi tahun depan ternyata Allah udah ngasih rezeki itu gitu. Emang waktunya kita tuh dapat rumah tahun depan gitu, kitanya aja kurang sabar gitu. Kalau kata Ustaz Umar Mita. Orang sekarang tuh kayak ngegampangin ya, yang nggak apa-apa lah ada ribanya gitu. Toh gue juga bisa bayar gitu. Iya, yang penting kecukupan gitu. Yang penting sekarang udah dapat dulu deh. Nanti bunganya urusan nanti gitu. Kayak video kemarin nggak apa-apa Pak, bunganya tambah seminggu lagi. Tapi terkadang ada loh yang masih nggak tahu kredit itu boleh apa, yang kan emang kredit ada yang boleh ada yang nggak boleh ya. Bahkan yang nggak boleh aja ada yang nggak tahu kalau itu nggak boleh, karena dia nggak boleh tuh. Jadi gimana? Kemarin tuh aku halkoh pas banget lagi sistem ekonomi kan. Deket tuh mah. Terus sebenarnya kan ada ya pinjaman syariah ya, yang dia tuh yang minjem sama yang minjemin tahu, sama-sama tahu gitu. Di kenapa? Pinjaman syariah juga ada ini loh, ada saksinya. Ada misalnya aku minjem sama Fani. Nah, saksinya ini Muti. Aku minjem sama Fani, Muti bersaksi kalau misalnya aku, iya, gue percaya kalau Muti percaya kalau misalnya aku bakal bayar utangnya ke Fani gitu. Nah, enggak bank sih jatuhnya, mungkin hukum dasarnya kita minjem ada saksi peminjaman syariah lah gitu. Nah, yang penting itu nggak ada bunganya gitu. Jadi kalau misalnya telat, nggak ada penambahan gitu. Jadinya ya walaupun sekarang mungkin hampir udah nggak ada kali ya, malah udah nggak ada mungkin. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu kalau misalnya minjem, tapi kan balik lagi ya, ini tuh pertaruhannya sama harga diri kita gitu sebagai seorang muslim. Kita ngapain sih minjem kalau misalnya nggak buat makan gitu loh, kalau misalnya nggak susah-susah banget gitu. Ini tuh kan yang biasanya kita minjem kan buat hal-hal yang bukan pokok ya, bukan hidup. Iya, buat gaya hidup, bukan yang ya Allah sampai nggak bisa makan hari ini gitu. Bahkan maksudnya dia aja buat makan nggak cukup, tapi pinjem duit buat yang buat dia makan gitu loh. Buat beli HP itu kan yang bisa dimakan. Iya. Nah, dia pinjem duit itu gitu kan. Kita coba dulu makan aku. Bahkan misal kayak yang ada di itu ya, pay letter, belanja bahkan di situ kan ada pay letter ya. Nah, itu dimasuki keranjang. Padahal dia udah punya uang nih di bank, tapi lebih memilih untuk pay letter karena cuma males aja itu loh ngeluarin uang. Bisa dibayar gitu loh. Aku tanya ke teman aku beberapa itu, karena sebenarnya aku punya di apa, udah ada duitnya punya gitu ada, tapi lebih enak tahu ya, lebih enak pakai pay letter aja gitu. Kayak ketika dia pakai pay letter itu kan ini ya Kak, apa namanya, banyak diskon-diskonnya juga tahu. Voucher promo. Bener. Dia keuntungan dari yang menggunakan riba ini difasilitasi lebih di anak emas kan gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai pay letter itu dia pas kan bayarnya nggak nunggu, berarti kan misalnya sebulan, misalnya ada jangka waktunya sebulan, dia nggak nunggu sebulan gitu bayarnya, langsung ketika dia bayar pakai pay letter ya, sebelum jatuh tempo gitu, ya nggak? Gak ada yang tahu. Kita kagak ada. Gini ya, maksudnya ya gimana pay letter tuh mungkin Teman-teman ya. aku juga nggak tahu ya. Gimana Fokus tadi. Kalau misal Mbak kan pay letter. Kalau misal pay letter itu tuh dia bayarnya sebelum jatuh tempo. Ada bunganya gak? Ada bunganya. Tetap ada ya. Enggak Kak, yang aku tahu kalau itu keranjang pay letter adalah. ya pay letter tuh kalau misalnya ngutang di situ, kalau sebelum jatuh tempo tuh nggak dapat bunganya, tapi kan emang akadnya udah awal kalau misalnya itu ada minjem terus ada bunganya kan, kalau misalnya telat itu emang nggak boleh kan? Iya gak sih? Nggak boleh gitu ya. Iya. Karena sama biasanya kalau di
e-commerce gitu tuh suka ada kayak kalau kita pakai pay later tuh ada keuntungan misalkan gratis ongkir atau promo-promo cashback yang gitu-gitu. Bahasanya Jadi misalkan seandainya kayak tadi contoh yang kita sebelum jatuh tempo udah bayar jadi nggak kena bunga, tapi dari awal kita udah kena juga gitu loh. Masing-masing kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Bener, maksudnya tadi kan kalau kayak temannya Kak dia kasusnya dia pakai pay later, walaupun dia bayar nggak sebelum jatuh tempo, berarti dia nggak dapat bunganya. Tapi kan ini cara pembayaran yang batil ya. Jadi udah dari awal udah salah gitu. Setipis itu gitu, maksudnya setipis itu tapi tetap dosa. Padahal kan kita ya udah tinggal transfer aja gitu loh. Gini kayak ini ya, kayak mengikis cara asli gitu loh Kak. Cara asli kita tinggal bayar gitu, tapi dia dikasih fasilitas ada namanya pay later, jadi pakai ini aja lebih gampang. Padahal kita tinggal bayar gitu loh aslinya. Jadi kayak cara-cara asli itu semakin tersingkirkan gitu loh. Cara-cara asli yang halal gitu. Apa ya? Kalau kita tuh nggak paham agama kayak lebih mudah-mudahin gitu loh. Padahal Islam itu udah mudah, tapi kita lebih bermudah-mudah. Tapi akhirnya jadi tersesat. Susah sebenarnya tambah susah. Padahal kan tinggal transfer bank aja, apa susahnya sih? Nggak ada 5 menit gitu. Talbis Iblis ya. Talbis iblis. Kita di depan mata tuh enak dulu. Padahal resikonya lebih gede banget di belakang. Kalau aku solusi nyatanya sih. karena kan sekarang kalau misalnya belanja lewat transfer bank ada biaya adminnya ya. Mungkin salah satunya dia nggak mau bayar nggak mau pakai transfer bank. Mungkin karena ada biaya admin itu. Paling berapa sih di biaya admin? 1.000 gitu kan, 1.000. Kalau misalnya nggak mau biaya admin ya pakai pay-nya aja itu, dompet imaninya itu loh. Maksudnya kalau misalnya kita nggak naruh lama-lama kan nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita naruh lama-lama, kalau suzonnya aku naruh lama-lama itu tuh orang yang gratis ongkir dapat perputaran uangnya dari situ loh. Makanya pernah ada teman kita bilang dia tuh ada uang di imaninya, di dompet elektroniknya itu. Nah dia mau narik tapi nggak bisa, suruh nunggu gitu. Jadi kan tanda tanya ya. Itu dipakai orang. Itu tuh dikemanain gitu. Jadinya suzonnya aku kayak gitu. Ini makanya kita tuh nggak bisa narik tunai ya kalau udah kejebak di pay-payan yang ada di e-commerce gitu kan. Jadi imani kan, jadi digital. Jadi jatuhnya malah harus kalau misalkan mau ini jatuh. Ya, kalau misalkan kayak kita mau batalkan pesanan gitu kan uangnya masuk ke pay itu kan. Ke pay yang ada di e-commerce itu lah, e-wallet itu. Nggak bisa dirupiahin ya jadinya ya jatuhnya. Sebenarnya bisa ditarik lagi ke bank. Cuma lama gitu loh. Dan yang bikin aku suzon ya itu yang tadi diputar uangnya. Jadi lama. Sekedar nominal doang gitu sebenarnya. Iya benar. Jadi lama. Suzon ya. Mungkin yang kerja di e-commerce lebih bisa ngejelasin. Iya betul ya. Bisa sekalian ngejelasin di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman ada yang kerja di e-commerce. Iya tolong penjelasannya. Aku jadi terbelalak setelah membaca buku Terelie yang apa negeri para pedeba apa negeri di ujung tanduk ya. Apa dulu bro? Yang itu loh omnya punya bank itu loh. Omnya punya bank? Iya, Omnya punya bank. Banknya teh bangkrut. Dianya ke aku tadi ya pokoknya yang negeri bedeba, negeri di ujung antara negeri para bedeba sama di ujung. Iya, tapi pokoknya yang cerita yang pertamanya ya. Itu coba deh baca deh. Jadi biar kegambar sebenarnya tuh antar pinjam meminjam apa ya? Kenapa? Diperjelas. Antar pinjam meminjam itu di buku itu dijelasin lah itu akal-akalannya tuh bagaimana gitu. Jadi ya pokoknya kalau minjem tapi nominalnya terbelalak apa tadi? itu penjelasan ternyata keuntungan tuh benar-benar diambil dari minjam meminjam tanpa cash itu loh. Bahkan sekarang kan maksudnya kita tuh punya uang aja tuh cuma nominal ya. 1, 2, 3. Jarang banget. Waduh. Jarang banget yang semuanya itu diambil jadi cash gitu kan. Uang-uang tiap orang nih. Nah, kalau misalnya cuma nominal itu tuh sebenarnya kayak ngawang gitu loh. Nah, itu itu di situ akal-akalannya yang megang yang jadi mewadahi duit itu tuh
ya entah itu si pay later atau apa, itu kan wadahnya duit semua orang ya. Nah itu ngakal-ngakalinnya di situ, kayak dia puter-puterin duit orang. Seakan-akan punya duit padahal mah. Iya, padahal itu duit orang juga yang diputer lagi, nanti nunggu aja duitnya balik, kan belum tentu semua orang ngambil cash gitu ya. Makanya di novel itu ketakutan lah itu kalau misalnya orang pada ngambil cash. Ya saya pokoknya baca, kalau mau jelas tuh baca, karena jadi apa ya? Nanti saya jadi spoiler. Ntar saya jadi ditegur sama penulisnya. Iya. Aku tuh juga kepikiran ini loh. Kita kan misalnya kita nabung di bank gitu, nabung doang. Kan ada yang wadiah itu kan nggak dapat bunganya kan? Wadiah itu tuh apa sih? Bukan metode. Sarung istimewa. Opsi nabung gitu, salah mah. Jadi opsi nabung gitu loh. Titipan bukan sih wadiah? Iya nitip doang, kita nabung doang. Nah kalau mudorobah itu ada ribanya gitu, mudorobah gitu kan. Nah itu tuh aja aku tuh penasaran, kok pegawai bank tuh gajinya tuh gede ya, padahal kita istilahnya yang nabung kan cuma nabung, nggak dapat tambahan lagi gitu loh. Kita juga nggak bayar dia gitu, mungkin biaya admin iya sih, tapi mereka kok punya pegawai bank itu kan punya bonusnya banyak juga. Itu dapat uang dari mana gitu loh? Kamu kok tahu? Hah? Ya dengar cerita. Bener Mbak, banyak banget. Konon katanya Mbak. begitu katanya. Iya. Jadi pegawai misalnya kita cuma nitip, tapi kok dia punya gajinya lebih banyak dari kita bisa. Itu duitnya di mana aja gitu, aku penasaran. Nggak ada yang mau. Padahal bukan bisnis gitu loh. Bahkan dari bunga yang itu kan, Iya, dari bunga yang utang. Suzonku juga dari bunga, pasti dari nasabah-nasabahnya. Dapat bunga juga dari uang kita ya. Iya. Uang kita jadi uang angka doang, kagak ada bentuknya juga kalau lama-lama ya. Iya, Bahkan ada kasus yang ibu-ibu, bukan ya, pokoknya satu nasabah, dia nabung banyak, waktu mau ditarik nggak bisa karena nggak ada uangnya. Ada kan cerita itu? Itu benar ya. Ya Allah, ngeri banget. Ini ngapain sih? Ya Allah. Kirain tangannya Kasuko di sini. Nyaman ya. Di Rukiah. Atau lagi Guys, jadi sebenarnya kita tuh harus seperti apa nih menghadapi situasi seperti ini tuh kayak gimana? bagaimana? Berasa mengelola suatu kecukupan tuh gimana guys gitu? Aku mau Mengelola. oke sama. Jangan melihat yang menggiurkan di orang lain. Nanti banyak pengen. Terus pengen yang enggak. Padahal kita enggak punya. Kak Fadri punya solusi. Enggak solusi sih. Aku lihat quotes tadi pagi. Kalau kita merasa cukup, insya Allah akan mencukupkannya. Terus Jadi intinya banyak bersyukur. Udah sih. Benar. Coba kita pahami lagi ya. Kan kita kalau merasa cukup, Allah mencukupkan. Kita sebenarnya nggak ada kamus kekurangan gitu dalam Al-Quran. Dalam Allah tuh sudah berfirman kita nggak bakal kekurangan gitu. Coba kita dalami itu, karena kebanyakan dari kita tuh menganggap itu suatu klise doang loh. Kamu kok ngerasa cukup bakal cukup. Kayak orang tuh banyak yang nggak percaya dengan itu gitu. Nah makanya dari titik kamu nggak percaya itu dibikin jadi percaya kalau Allah yang mencukupkan kamu gitu. Dan dipercayain lagi bahwa Allah kan tergantung prasangka hambanya. Kalau kamu nggak berprasangka baik sama Allah, ya udah Allah bakal nurutin apa maumu. Kamu nggak berprasangka baik sama Allah. Kalau kamu bilang kamu ngerasa sugesti kamu tuh nggak cukup, ya Allah nggak bakal nyukupin kayak gitu. Sebaik itu loh Allah tuh sebenarnya. Kita cuman berprasangka aja, tapi Allah mencukupkan gitu. Cuma permainannya Loh. Berarti Iya benar. kalau kita berprasangka buruk, terus kita mengedepankan hawa nafsu sama dunia, ya udah Allah akan bikin kita kayak dikejar-kejar terus sama dunia gitu.